Dunia mantan koruptor. Tikus selanjutnya yang kita bahas yaitu Muhammad Nazarudin, mantan bendahara umum Partai Demokrat. Kasus korupsi Muhammad Nazarudin mencakup jaringan yang luas dengan total nilai proyek yang pernah ditangani KPK mencapai sekitar 6 triliun. Ia merupakan mantan bendahara umum Partai Demokrat yang dihukum atas 2 perkara besar dengan total 13 tahun penjara. Poin penjelasan tambahan mengenai rincian korupsi dan perkembangan hingga tahun 2026 sebagai berikut. Kasus utama dan hukuman. Nazarudin terbukti bersalah dalam 2 skandal besar yang akumulasi hukumannya 13 tahun. Pertama, kasus Wisma Atlet atau SEA Games 2011. Terbukti menerima suap 4,6 miliar untuk memenangkan PT Duta Geraha Indah dalam proyek pembangunan di Palembang. Mahkamah Agung memperberat hukumannya menjadi 7 tahun penjara dan denda 300 juta. 2. Kasus gratifikasi dan pencucian uang tahun 2016. Ia terbukti menerima gratifikasi senilai 40,37 miliar dari berbagai proyek di sektor pendidikan dan kesehatan. Ia dijatuhin vonis 6 tahun penjara dan denda 1 miliar. Modus operasional. Berdasarkan pengakuannya, perusahaan miliknya atau Permai Group menargetkan keuntungan 40% dari proyek pemerintah dengan cara 1. Mempengaruhi anggaran. Melakukan lobby di DPR untuk mengarahkan alokasi anggaran proyek tertentu. 2. Mengatur tender. Menentukan pemenang tender secara ilegal sebelum proses resmi dimulai. 3. Investasi hasil korupsi. Ia menggunakan hasil korupsi untuk membeli saham di perusahaan besar seperti PT Garuda Indonesia atau senilai ratusan miliar, PT Bank Mandiri, dan PT Krakatau Steel. Proyek yang diungkap atau nyanyian Nazarudin. Sebagai justice kolaborator, Nazarudin melaporkan sekitar 11 hingga 12 proyek yang terindikasi korupsi kepada KPK. Proyek EKTP, nilai proyek 5,8 triliun dengan dugaan markup dan bagi-bagi uang ke anggota DPR. 2. Pengadaan pesawat Merpati MA60, proyek fiktif senilai hampir 2 triliun. 3. Gedung pajak, proyek senilai 2,7 triliun yang diduga melibatkan rekayasa badan anggaran atau banggar. 4. Gedung Mahkamah Konstitusi atau MK, proyek pembangunan gedung tersebut dan diklat MK dengan nilai total 500 miliar. Kondisi terkini di 2026. Penyitaan aset. Hingga April 2026, KPK masih terus melakukan eksekusi perampasan aset milik Nazarudin terkait kasus pencucian uang termasuk ruko di wilayah Jakarta dan aset properti lainnya. Kegiatan publik. Setelah bebas murni pada Agustus 2020, Nazarudin kembali ke ranah publik dan terpilih sebagai Ketua Umum Indonesia Pickleball Federation atau IPF untuk periode 2026-2031. Kasus korupsi Muhammad Nazarudin melibatkan jaringan luas yang mencakup elit partai, pejabat pemerintah, serta pihak swasta yang tergabung dalam Permai Group. Berikut daftar dan tokoh dari elit partai. Elit Partai Demokrat. Sebagai bendahara umum Partai Demokrat, saat itu Nazarudin menyeret banyak rekan satu partainya. Anas Urbaningrum, mantan ketua umum Partai Demokrat yang divonis bersalah karena menerima gratifikasi terkait proyek Hambalang dan proyek lainnya. Angelina Sonda, anggota DPR yang terbukti menerima suap terkait pembahasan anggaran proyek di Kemenpora dan Kemendiknas. Andi Malarangeng, mantan Menpora yang terlibat dalam korupsi proyek Hambalang. Edi Baskoro Yudhoyono atau Ibas, namanya sering disebut oleh Nazarudin dan saksi Yulianis terkait aliran dana sebesar 200.000 USD dan 450.000 USD. Meskipun status hukumnya tidak berlanjut sebagai tersangka. Mirwan Amir, mantan wakil ketua Banggar DPR yang disebut menerima aliran dana proyek. Tokoh politik dan pejabat lainnya.